Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara diberikan kesehatan dan sukacita. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nats Alkitab yang kita ambil untuk renungan kita pada hari Selasa 30 Maret 2021 terambil dari Matius 5 ayat 47. Bunyinya demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Untuk tema renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Menyembuhkan Luka dengan Kasih dan Doa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengasihi dan mendoakan orang yang mengasihi dan mencintai kita tentu adalah hal yang sangat mudah kita lakukan. Sebaliknya, ketika kita harus mendoakan dan mengasihi orang yang pernah melukai, menyakiti, bahkan pernah mempermalukan kita, mungkin kita berpikir itu adalah hal yang sangat berat dan sangat sulit kita lakukan. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang berkata, "Saya tidak mampu memaafkan dia, ini terlalu berat, perbuatannya terlalu menyakitkan bagi saya. Hanya orang dengan hati malaikat saja yang mampu melakukannya." Disinilah sebenarnya kondisi iman kita sedang teruji. Seperti kata Tuhan Yesus pada Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perintah Tuhan Yesus ini sebenarnya punya tujuan yang hanya untuk kebaikan kita. Kenapa? Dengan mengasihi dan mendoakan orang yang pernah menyakiti kita dan membuat hati kita terluka, maka kita sedang memutus rantai kebencian dan dendam. Karena ketika kita merasakan sakit hati, kita akan cenderung membenci, kemudian akan timbul keinginan untuk membalas sakit hati kita atas perbuatan yang dia lakukan. Dan itu artinya dendam yang menguasai hati kita. Hal itu akan terus-menerus menjadi mata rantai kebencian antara kita dan orang yang kita benci. Tapi kalau kita berusaha mengasihi mereka, maka damai sejahtera Allah yang akan kita rasakan. Dan mata rantai kebencian itu akan terputus dengan kasih yang kita berikan untuk orang tersebut. Ketika kita tidak mampu mengasihi orang yang menyakiti hati kita, justru akan membuat luka yang kita alami akan semakin sakit dan dalam. Kita jadi akan sering kepikiran tentang perbuatan dia, dan justru itu akan berdampak buruk bagi kesehatan diri kita sendiri. Tapi dengan mencoba merelakan rasa sakit itu pergi, dengan tetap mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti kita, sebenarnya kita sedang menutup luka yang ada dalam hati kita. Dan itu baik bagi kita, karena kita tidak lagi tersiksa dengan rasa marah dan benci. Seperti ada firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 23 yang mengatakan, "Janganlah sampai matahari terbenam sebelum hilang amarahmu." Artinya, sudahi rasa marah kita sebelum iblis mengambil kesempatan. Itu sebabnya baik bagi kita untuk cepat memaafkan sebelum akhirnya menjadi akar pahit dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita melepaskan segala sakit hati yang mungkin sampai saat ini masih kita simpan dan kita rasakan. Kita berdoa bagi orang yang pernah menyakiti hati kita atau melukai kita, dan kita minta Roh Kudus yang Maha Baik itu memberikan kemampuan dan kekuatan. Karena hanya Dia yang memberi kita kekuatan untuk melakukan.
Mari kita bebaskan hati kita untuk dapat menerima damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di surga. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang ke-36 dengan aksi Prapaskah mengucapkan terima kasih kepada pemelihara kebersihan seperti tukang sampah dan keamanan seperti satpam. Baiklah, mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih, kami mau mengucap syukur buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari. Hari ini kami belajar tentang firman-Mu untuk mengasihi dan berdoa bagi orang yang pernah menyakiti hati kami. Tuhan, mungkin hal ini begitu sulit kami lakukan. Namun itu adalah kehendak Tuhan demi kebaikan kami. Mampukan kami untuk mampu melakukannya, dan biarkanlah hati kami merasakan damai sejahtera-Mu. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang masih kami rasakan. Mampukan kami untuk menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Sertai dan lindungi para tenaga medis yang berjuang untuk merawat dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang telah terinfeksi COVID. Berikan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Kami percaya kondisi yang sulit ini akan pulih, dan kami bisa kembali berjuang merendah harapan untuk pulih secara ekonomi dan sosial. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Walaupun saat ini persekutuan dan ibadah kami masih secara online, namun kami percaya iman dan percaya kami akan senantiasa terpelihara. Kiranya Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di gereja. Kiranya Tuhan mampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui perannya masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mampu memberi terang dan berdampak bagi lingkungan kami. Kami mampu berdaya guna, dinamis, dan membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.